alamin wa bihi nasta'in wa ala murtinya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didi, Bapak Yamin selaku atasan kita ya. Yang saya hormati juga kawan-kawan operator maupun helper yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa menghadiri acara buka bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling penting yaitu nikmat Islam. Kawan-kawan yang saya hormati, saya mewakili dari penyelenggara tim buka bersama mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya demi kelancaran acara buka bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang pada hari ini bisa datang untuk mengikuti bukber yang mungkin di acara pada sore hari ini kita sedikit agak berbeda di tahun-tahun sebelumnya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita biasanya di rumah masing-masing, di rumah teman, tapi untuk tahun ini kita alhamdulillah berkat dukungan dari kawan-kawan ya kan, di tahun ini kita bisa di rumah makan walaupun nanti menunya kita seadanya. Intinya tujuan kita buka bersama yaitu yang pertama mempererat tali silaturahmi ya kan, terus memperkuat persaudaraan kita, kekompakan kita. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya acara buka bersama ini tetap berjalan. Intinya kami dari panitia juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada kekurangan ya kan. Mungkin ada teman-teman juga yang belum bisa hadir lagi di perjalanan. Terus dari segi jamuannya pun kita mungkin belum maksimal ya. Intinya pada hari ini kita buka bersama yaitu silaturahmi, yang kedua memupuk rasa persaudaraan, dan yang ketiga kekompakan kita baik di kerjaan maupun di luar kerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada sedikit tambahan tausiah dari Bapak Didi Rustandi ya, yang nanti akan sedikit ngasih tausiah kepada teman-teman, nanti kita dengarkan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Mungkin ini dari saya karena waktunya udah 5:30 udah mendekati ya. Jadi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, lam mawjuda illallah. La ilaha illallah, lam mawjuda illallah. La ilaha illallah, lam matluba illallah. La ilaha illallah, lam maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Mari sebelum kita lanjut, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama dan harus lebih utama, kita sama-sama bisa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tetapi terlebih-lebih jangan sampai lupa bahwa dengan adanya kita ini tentu ada orang yang sangat berperan dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita dan guru-guru kita.
ila hadaratin Nabil Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah wa itadana la in syakartum la jidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama memanjatkan puja dan puji beserta syukur kedat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ampunannya, dan tentu menjadi haram bagi kita semua untuk menyentuh api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini semua atas rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungannya, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at serta para alim ulamanya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah berada di dalam ajarannya insyaallah. Tentu yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih ke Bapak pengatur waktu yaitu Kang Budi yang luar biasa, selalu mengayomi kita, mengajak kepada kita untuk selalu hal-hal ke dalam kebaikan sebagaimana temanya. Dan tentu juga kita punya satu bos yang mudah-mudahan bos kita ini istiqomah, yaitu Bos Yamin, ya. Mudah-mudahan istiqomah dalam mengajak kebaikan dan kebaikan, tentu sebagai ladang tempat ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena waktu tadi saya sudah setting 45 menit, tetapi karena sekarang waktu sudah menunjukkan 35 menit dan buka puasa di hari ini adalah 52 menit. Maka ketika ini udah langsung buka aja. Ketika kita udah menunjukkan kepada waktunya, saya tidak bisa membahas materi ini tentang lebih panjang. Tetapi pada prinsipnya, sebagaimana temanya adalah tebar kebaikan dengan silaturahmi untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Saya membawa sebuah tulisan. Tulisan ini adalah karya imam ataupun karya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi ada trik khusus untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan ini. Apa yang utama dan lebih utama adalah syukur. Bukan cuma sabar, tetapi syukur. Syukur dalam setiap keadaan. Sebagaimana yang harus kita syukuri, nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, annamu syitatu asya. Kenikmatan terbesar yaitu ada 6 perkara. Yang pertama adalah al-Islam, adalah Islam. Tidak mungkin kita hadir di ini tempat tanpa membawa bendera agama Islam. Tidak mungkin kita mau menjalankan ibadah ritual yang sangat lelah, yang sangat menguras tenaga dan pikiran, yaitu yang dinamakan dengan ibadah puasa. Ini tentu karena kita sebagai umat Islam yang meyakini agama Islam. Apa sebenarnya yang ada di dalam Islam ini? Tentu yang paling utama adalah Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita goyah. Karena kenapa? Inna dinna indallahil Islam. Tanamkanlah itu.
Tetapi resepnya daripada itu adalah Islam ini, I-nya adalah ikuti, S-nya adalah selalu, L-nya adalah laksana, A-nya adalah ajaran, M-nya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sebagai orang Islam yang benar-benar Islami, tidak akan pernah menyakiti satu sama lain. Justru kita akan saling mengingatkan bagaimana kita ini menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Tapi bagaimana Pak? Ada 73 golongan ini Islam. Itu bukan Islamnya, tetapi adalah umatnya yang terpecah-pecah. Tetapi hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu wal Quran. Kebetulan bertepatan tadi malam dengan malam nuzulul Quran. Nikmat dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman. Al-Quran ini sebagai petunjuk, bahkan Al-Quran ini sebagai imam. Kalau kita jauh dan tidak mengikuti Al-Quran, maka dipastikan hidup kita akan tersesat. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena jelas di dalam Al-Quran ini adalah bikana wa biyakun. Perkara yang akan datang dan perkara yang sudah datang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Maka kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jangan pernah lepas dan jauh dari Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Wa aqimis shalah, mendirikan sholat. Karena dengan sholat kita pasti baca Al-Quran. Kita dengan sholat pasti membaca syahadat. Dengan sholat kita pasti memohon kepada Allah, dan tidak ada lagi tujuan dalam sholat ini hanyalah mengabdi kepada Allah. Maka di sini jelas wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana Pak? Yang sholat tetapi tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bahwa sholatnya belum sempurna, bahwa sholatnya tidak paham dengan syarat, bahwa sholatnya tidak paham dengan rukun, bahwa sholatnya tidak tahu apa dengan yang membatalkan. Maka pentingnya thalabul ilmi ya seperti ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan harus kita catat dan kita pahami bahwa pertama kali yang amalan yang akan dihisab adalah sholat. Banyak orang yang kuat berpuasa tetapi dia tidak sholat. Banyak orang yang kuat dengan puasa tetapi dia jauh dari Al-Quran. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak Islami. Karena kenapa? Puasanya hanya untuk kesombongan. Dan orang-orang yang seperti itu sudah jelas pasti akan celaka dan dicelakakan. Summa na'udzubillah wa summa na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan dalam hidup kita, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bahwa ingat, Allah itu mencatat amal perbuatan kita, baik dan buruknya. Bila baik, kita bisa merasakan ketenangan. Bila buruk, kita akan merasakan kegelisahan. Maka kalau kita tidak tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu wal Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diturunkannya pemimpin revolusi di dalam agama Islam, di dalam ketauhidan, menegakkan kalimatul la ilaha illallah, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana caranya? Kita semua ini umatnya, tapi belum tentu kita ini diakui sebagai umatnya. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah thalabul ilmi. Tuntut ilmu. Bagaimana dengan akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Rasulullah itu mengajak kepada umat jahiliyah, umat yang tidak tahu diri, umat yang jauh dari Allah, umat yang tidak tahu syukur, umat yang tidak mau bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Tentunya kita tentu penting yang seperti ini adalah thalabul ilmi. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, berarti kita memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat cap.
Ketika umatku ya umatku, kita bayangkan di alam mahsyar nanti, kita dari mulai Nabi Adam, kita itu mengejar untuk yang memberi syafaat. Kata Nabi Adam, maaf saya pun juga sama, lagi susah. Begitu ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya, sampailah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya umatku, ya umatku. Bagaimana diakui sebagai umatnya? Karena dia bibirnya, hatinya selalu mengucapkan sholawat. Maka orang yang bersolawat mendapatkan ketenangan dari Allah, dan dia mendapatkan satu cahaya, yaitu cahayanya nur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa ngaku-ngaku, oh saya sering bersolawat, tidak. Tetapi bagaimana dalam pengamalan kita hidup sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu wa'afiyat, sehat walafiat. Bahwa kita bisa menjalankan puasa, bahwa kita bisa menjalankan aktivitas kerja, yaitu tentunya diberikan oleh Allah sehat walafiat. Apa makna sehat walafiat ini? Sehat lahir dan batin. Banyak orang yang sehat jasadnya tetapi batinnya sakit. Tetapi dengan sehat walafiat kita kuat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan hanya semata-mata karena Allah. Ingat, dalam pekerjaan kita bukan untuk memperkaya diri, apalagi menyakitkan orang lain. Tetapi dalam bekerja kita hanya semata-mata mencari keberkahan supaya sedikit kita cukup, banyak apalagi. Yang selanjutnya nas, yaitu kita tidak butuh lagi kepada makhluk, tidak butuh lagi kepada siapapun, hanya butuh kepada Allah. Yang dikatakan tadi, innallaha ma'asyabirin, bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Ingat, dengan kesabaran itu Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk kita. Yang terutama adalah apa? Ketenangan dalam menghadapi semua permasalahan. Karena tanpa ketenangan kita tidak akan pernah ketemu solusi. Tetapi dengan ketenangan kita akan menemukan satu solusi, yaitu apa? Atas petunjuk jalan dari Allah. Dari mana saja. Walaupun kita bukan ahli mesin, karena Allah sudah memberikan jalan kepada kita, datang orang ahli mesin. Walaupun kita bukan ahli komputer, tapi karena Allah sudah menunjukkan datang orang ahli komputer. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Ayo, berangkat sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Safina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina wa Safina Muhammad, Allahumma salli wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain.
Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, 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 Ya Hananu ya Manan, 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 Ya Dayanu ya Sultan, 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 Ya Dayanu ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahi wa bihamdihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allahu, ya Allahu, antallahu bala wallahi, antallahu la ilaha illa anta. Allahu, Allahu, wallahi innahu la ilaha illallah. Harusnya ini udah maghrib, tapi kita baca dari sini ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna wa karim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diselamatkan dari manca bahaya, dan kita nanti ketika kita pulang, ketika kita mudik, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kembali, bisa beraktivitas kembali. Lahum al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya udah pas. Tis dulu dong. Tis.